Saya usahain itu dengan secara tidak sengaja ini Mas. Awal mulanya itu bapak saya memang dulu berkecimpungan di dunia perikanan seperti itu. Jadi di sini sudah disiapkan sama bapak saya kolam, tapi nggak dirawat seperti itu. Nah, pada akhirnya tahun 2014 saya setelah nikah itu saya bingung mau cari kerja apa, juga kuliah juga nggak lulus, saya cuma lulusan SMA. Nah, saya terpikirkan bahwasanya di sebidang tanah peninggalan bapak saya ini ada sekitar 9 petak kolam. Nah, saya itu modalnya juga dari lucu ini, modalnya dari nikah saya kumpulkan, daripada buat saya honeymoon atau apa nggak mutu, mending saya buat usaha lele ini di tahun 2014 awal itu. Seperti itu. Kolamnya sekitar ukuran lebarnya sekitar 5 meter, terus tingginya sekitar 2 meteran, 5 meter kali 5 meter, kedalamannya 2 meteran ini. Standar untuk memelihara ikan lele. Beli benih itu sekitar 20.000 ekor, saya jadikan satu kolam. Nah, setelah usia 1 bulan itu saya seleksi, jadi yang kecil sendiri, yang besar sendiri, saya taruh di 4 kolam. Nah, itu proses penyortirannya tuh 3 kali saya Mas. Ini baru proses penyortiran 2 kali. Setelah saya sortir 2 kali, saya pindah-pindah jadi ada 7 kolam ini Mas, seperti itu. Jadi saya campur-campurkan, tapi yang kecil sendiri, yang besar sendiri gitu, supaya besarnya merata seperti itu. Kalau lele sementara yang saya alami itu cuman kayak itu Mas, penyakit kulit lele itu. Penyakit kulit lele itu, dan saya juga sudah menemukan obatnya itu. Itu obatnya saya beli di toko pertanian hewan itu ada itu. Seperti itu. Cuman itu aja sama kembung biasanya. Kalau kita pelihara lele pas musim panas ke peralihan musim hujan itu kan otomatis lele kaget Mas. Nah, seperti itu. Jadi saya kalau mengantisipasinya itu cuman saya kasih garam aja kalau masalah kembung seperti itu. Tapi kalau penyakit kulit itu saya langsung lari ke toko peternakan. Seperti itu. Kalau di sini kan tempat saya ini kan desa wisata kuliner seperti itu Mas. Jadi menyediakan ikan bakar. Jadi standar konsumsi di pemancingan di daerah Jimbaran sini, saya biasanya kalau panen 1 kilo isi 3 sampai isi 5, seperti itu. Kita kalau belinya saja sentian, mainnya sentian. Tapi kalau udah panen kita mainnya kiloan, 1 kilo isi 3 ekor, seperti itu. Kalau saya bibit saya belinya di daerah Banyu Biru Mas, udah langganan lama itu. Beli dari bibit itu sekitar ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm saya beli seperti itu. Itu pun dari 2 cm sampai ukuran 3 ekor 1 kilonya itu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Jadi saya memelihara ikan dari nol itu 5 bulan, dari ukuran 2 cm tersebut. Bukan per kilo, tapi per satu jumlah ekor. 1 ekornya itu Rp80 Mas. Saya belinya 20.000 atau 25.000. Melihat situasi alam juga, kalau terlalu banyak nantinya takutnya kalau pas perpindahan musim itu loh Mas, kalau pas kecil-kecil tuh sangat rentan sekali. Jadi saya ambilnya kadang sedikit kadang banyak, melihat ini faktor alam. Lele saya ini di rumah kan juga ada pemancingan itu Mas, restoran ikan bakar. Saya taruhnya di rumah saja, nggak kemana-mana saya Mas. Keluarga saya ini berbasic di dunia ya perdagangan gitu loh Mas, bisnis keluarga. Ada yang ibu saya ada di restoran, saya di lele gitu. Jadi simbiosis mutualisme seperti itu Mas, saling membantu. Tapi profesional kalau di keluarga saya pelihara lele modal saya sendiri, saya jualnya ya sesuai harga seperti itu. Sesuai harga standar di pemancingan sini. Kalau di sini per kilonya 19.000 sampai 18.000 Mas. Dari petani itu. Suka dukanya, kalau dukanya itu awal-awal tuh Mas. Awal-awal tuh saya kan masih belajar, saya juga nggak tahu itu bertani lele itu nggak tahu. Jadi banyak yang mati pas waktu itu. Nah, tapi dari situ itu saya jadikan pembelajaran buat saya. Oh, berarti saya kurang gini gitu. Jadi pembelajaran buat saya, dan saya tentunya nggak menyerah gitu loh. Nah, sukanya ya kalau pas panen. Kalau pas panen seneng Mas, bisa menikmati hasil keringat sendiri itu seneng sekali. Nilai plus lah, seneng sekali. Harapan ini kan pakan lele itu mahal banget nih Mas. Sekarang 1 karung itu yang 30 kilo tuh nyampe 400.
Ya harapannya ya biar apa, tolong pemerintah ini juga harganya lebih diturunkan lagi, soalnya harga lele kan juga naik turun gitu loh, supaya petani-petani yang kecil itu juga semangat lagi peliharanya lele. Soalnya ini Mas, banyak petani lele pemula itu yang hanya 3 bulan, 4 bulan dia pelihara lele itu, habis itu nggak pelihara lagi, soalnya itu tadi apa, keuntungan nggak ini Mas, nggak nyampe gitu loh, gara-gara dia beli pakan sentra terus itu. Pengennya gitu, murah, harga murah ya, pusing ini enggak. Tapi gimana lagi ya, buat rumah juga. Kalau saya kasih makan tiga kali sehari, pagi, siang, sama sore. Cuman itu aja. Dan saya pun nggak, harga sentral kan mahal nih Mas, saya pun nggak 100% sentral, enggak. Saya pakai usus ayam juga. Usus ayam, jadi itu masih bagus usus ayamnya itu. Mungkin saya sana itu apa, sembelihnya ayam terlalu banyak, jadi ususnya daripada dibuang saya ambil, saya kasih lele aja itu. Itu untuk meringankan pengeluaran kita. Saya pakai usus ayam. Usus ayam itu dari makanan lele ini juga nggak sembarangan. Saya juga nggak mau istilahnya ikan saya terkena imbasnya dari pakan yang nggak bener gitu loh Mas. Jadi kalau usus atau ayam itu fresh, bener-bener fresh, pemotongan tadi pagi terus saya kasihkan makan sekarang. Kayak ayam pun nggak mati, yang mati kena apa itu nggak. Itu ayam pun saya dapatnya cuma 2 ekor, 3 ekor gitu. Ayam yang afkiran gitu Mas. Istilahnya nggak standar dibuat konsumsi, istilahnya kurus gitu loh, ayam kurus gitu loh Mas. Terus saya kasihkan sini. Jadi ya ayam apa, lelenya juga sehat-sehat, higienis juga. Kita nggak mau kalau yang udah bisa dibangkai gimana tuh nggak mau. Ini juga pun usus pun cuma 2 ember, 3 ember gitu Mas. Itu ususnya itu kalau dibersihin, dijual di kucingan tuh juga masih layak konsumsi sih Mas. Ususnya ayam itu. Tapi sana mungkin sibuk, terlalu banyak motong ayam, kasihkan ke saya ususnya seperti itu Mas. Dari pemotongan Mas, bukan dari kandang loh ya, dari pemotongan. Kalau udah beda lagi kalau kita ambil langsung dari kandang peternak itu kan banyak ayam yang mati gitu. Tapi ini aku langsung dari pemotongnya, udah beda lagi. Ini airnya kan bisa dilihat, ini airnya bagus nih Mas, warna hijau ini. Untuk lele itu bagus, warna hijau seperti ini. Kalau biasanya kan ada yang warna yang hitam melekat gitu, ada. Kalau ini enggak, hijau. Saya sementara ini beli lele kemarin bibitan itu sama pakan sampai ini udah berjalan 3 bulan Mas saya Mas. Saya modal udah habis 6 jutaan ini. Dari pakan, lele, udah habis sekitar 6 jutaan. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin pas saya pelihara banyak itu, sekali panen modal itu sekitar 15 jutaan sama lele. Saya kemarin pas panen itu tembus sampai 2,5 ton. Gitu. Sebelum corona, ini ada corona ini agak susut Mas, pengunjung pemancingan di Jimbaran ini. Agak susut. Gitu. Karena ikan lele itu adaptasinya cukup mudah sekali ya. Jadi dia di medan yang dingin bisa, yang panas bisa, terus perawatannya juga mudah lele itu. Ibarat kalau kita ditinggal ya, seorang lele ditinggal 1 minggu atau 2 minggu pun dia nggak bakal mati kelaparan gitu, nggak. Terus masalah air juga nggak agak ribet Mas. Beda sama ikan nila, ikan kalper udah beda. Istilahnya kalau lele air mengalir sedikit pun dia masih tetap hidup. Kalau ikan nila, ikan kalper itu kan membutuhkan frekuensi air yang besar gitu. Udah beda, makanya saya pilih lele. Dia di medan yang sempit atau lebar pun dia oke. Ikan lele itu kuat, ikan bandel. Kalau menurut saya, kita kalau mau usaha yang pertama niat, terus niat, nggak boleh gengsi Mas, itu pedoman orang tua saya. Niat sama nggak boleh gengsi itu aja, karena kita kalau gengsi itu nggak bisa maju. Itu kata-kata dari saya.